130 per 85, jadi 130 sampai 139 dan atau 85 sampai 89 itu tersebut normal tinggi atau prehipertensi. Terus hipertensi derajat 1 itu 140 ke atas, 140 sampai 159, 160, mulai 160 dengan per 100 itu dengan diastoli kita sebut dengan hipertensi derajat 2. Oke, Andi Azahra Akila. Baca dulu enggak? Tapi dok, persiapan pasien. Yang pertama, pasien harus tenang, tidak dalam keadaan cemas atau gelisah maupun kesakitan. Dianjurkan istirahat 5 menit sebelum pemeriksaan. Pasien tidak mengkonsumsi kafein maupun merokok, ataupun melakukan aktivitas olahraga minimal 30 menit sebelum pemeriksaan. Pasien tidak menggunakan obat-obatan yang mengandung stimulan adrenergik seperti phenylephrine atau pseudoephedrine, misalnya obat flu, obat tetes mata. Pasien tidak sedang menahan buang air kecil maupun buang air besar. Pasien tidak mengenakan pakaian ketat, terutama di bagian lengan. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang dan nyaman. Pasien dalam keadaan diam, tidak berbicara saat pemeriksaan. Iya, jadi untuk melakukan pengukuran tekanan darah, dia harus dipastikan kondisinya pasiennya harus dalam keadaan seperti di atasnya. Jadi tenang, tidak dalam kondisi kesakitan karena dia akan mengubah nilai tekanan darah apabila dia kondisinya kesakitan atau misalnya habis konsumsi kafein, habis olahraga dan sebagainya. Kemudian eh, ini jangan sampai pasiennya bicara, jangan juga misalnya dia lagi pakai pakaian yang ketat karena nanti jadi konstriksi akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah padahal sebenarnya tekanan darahnya tidak seperti itu. Jadi tolong diperhatikan pada saat akan melakukan pemeriksaan pengukuran tekanan benar eh, pasiennya tenang dalam kondisi stabil. Kemudian terus selanjutnya itu konfirmasi untuk diagnosis hipertensi itu tidak bisa hanya satu kali pemeriksaannya, jadi minimal sebenarnya 2 kali pemeriksaan. Ada yang bilang referensi yang lain yang bilang harus 3 kali pemeriksaan. Karena kalau 1 kali pemeriksaan belum tentu pasiennya dalam kondisi yang hipertensi. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak disampaikan sama pasien, tapi ternyata pasiennya misalnya dia habis minum obat, tapi kita tidak tanya, misalnya ternyata itu efek dari obat tersebut atau misalnya habis aktivitas sehingga tekanan darahnya meningkat. Jadi minimal 2 kali pengukuran atau 3 kali pengukuran. Kecuali kalau pasiennya datang dengan tekanan darah yang sangat tinggi, misalnya pasien-pasien dengan hipertensi derajat 2 atau misalnya dia ada tanda-tanda eh, organ damage atau target organ damage, misalnya retinopati hipertensi, kemudian ada hipertrofi ventrikel kiri atau kerusakan ginjal. Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti harus dilakukan pengukuran berulang. Jadi ingatkan, jadi 1 kali itu tidak cukup untuk menegakkan diagnosis hipertensi. Terus jarak pengukuran tekanan darah antar kunjungan itu tidak harus selalu, tidak ada patokannya. Yang jelas minimal 2 kali kunjungan atau 3 kali kunjungan. Seperti itu intinya dari slide ini. Nah. Kemudian untuk screening hipertensi idealnya itu dilakukan untuk semua pasien usia lebih dari 18 tahun. Tapi kan kadang-kadang ini kita tidak bikin toh. Cuman ya ini untuk ditahu saja bahwa direkomendasikan untuk semua pasien di atas 18 tahun eh, di, di screening. Jadi misalnya pada pasien-pasien, makanya kita semua pasien yang datang ke poliklinik itu diukur tekanan darah, nadi pernafasan suhu untuk sebenarnya itu untuk screening hipertensi. Terus hati-hati pada pasien-pasien dengan perbedaan tekanan darah sistolik lebih dari 15 mm Hg pada kedua lengan. Jadi misalnya kan itu tekanan darah bersifatnya sistemik toh. Jadi kalau misalnya tekanan darah kanan sama dengan kiri kaki juga tidak ada perbedaan. Tapi kalau ada perbedaan antar kedua lengan itu eh, bisa kemudian mengarahin pasiennya ada penyakit vaskular atau penyakit cerebrokardiovaskular. Terus, kalau misalnya pada saat dilakukan screening dapatkan tekanan darahnya misalnya kurang dari 130 per 85, kita anjurkan pasiennya untuk mengukur lagi tekanan darahnya dalam waktu 3 tahun. Jadi kalau misalnya
Hmm, dia dia tidak hipertensi, Ji. Dilakukan pengukurannya untuk screening 3 tahun lagi. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi 130 sampai 159 per 8 per 99, ini diukur tekanan darahnya di satu tepi pengukuran lanjut bis kalau memungkinkan. Tapi kalau enggak kita tensi lagi di ini kunjungan kedua atau misalnya karena eh, kadang-kadang juga ada yang dibilang white coat hipertensi atau hipertensi kerap putih kalau misalnya dia ketemu dokter atau lagi di pelayanan kesehatan ternyata kalau di rumah dia tidak naik. Kalau hipertensi terselubung itu sebaliknya. Kalau di rumah tensinya tinggi, kalau di pelayanan kesehatan itu dia tensinya justru rendah. Nah, itu kalau memungkinkan bisa diminta pasiennya ukur di rumah sendiri. Tapi kalau tidak, kita anjurkan saya pasiennya datang untuk cek lagi kontrol. Kalau misalnya pasiennya jelas di atas 160 per 100, sebaiknya kita konfirmasi ulang lagi dalam beberapa hari atau beberapa minggu untuk pastikan bahwa betulin pasiennya hipertensi dan perlu untuk mendapatkan terapi. Sekarang tata laksananya dulu, Dek. Hmm, Salva Sahira. Apa tata laksananya, Dek? Biasanya kita berikan atau kita anjurkan. Tapi dok, di sini untuk tata laksananya itu pada konsensus hipertensi 2021 itu pertama itu secara esensial target penurunan tekanan darah itu minimal 20 per 10 milimeter air laksa atau idealnya itu kurang dari 140 per 90 milimeter air laksa. Untuk optimalnya untuk umur yang kurang dari 65 tahun itu targetnya kurang dari 130 per 80 milimeter air laksa jika dapat ditoleransi. Idealnya itu lebih dari 120 per 70 milimeter air laksa. Nah, kalau di atas 65 tahun itu targetnya kurang dari 140 per 90 milimeter air raksa dan jika didapatkan toleransi, pertimbangkan target tekanan darah secara individual dalam konteks kerentanan pasien dan toleransinya terhadap tata laksana. Dan untuk Iya, non-farmakologi, bukan yang sebenarnya saya tanyakan tadi. Tapi ya sudah lah, karena kita sudah punya slide yang mungkin. Jadi bukan ini yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu tata laksananya apa, ya non farmakologi apa, farmakologi apa. Tapi sebelumnya kita tahu dulu targetnya itu memang mestinya minimal minimal 20 per 10 idealnya targetnya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa dapat yang optimal, kita setidaknya kita capai yang esensial. Esensial itu targetnya kurang dari 140 per 90. Jadi kalau kita sudah berikan antihipertensi terus atau sudah dilakukan modifikasi gaya hidup plus antihipertensi tapi tekanan darah masih lebih dari 140 per 90, maka itu belum tercapai targetnya. Maka ada yang harus kita lakukan intervensi lain, apakah ditambahkan obat antihipertensi berikutnya, ataukah misalnya modifikasi gaya hidupnya perlu ditingkatkan atau bagaimana. Terus optimal itu yang mestinya kita capai. Jadi jangan kalau bisa dapat optimal lebih baik. Jangan sampai berpatokan sama esensial saja. Kalau optimal itu mestinya dia di bawah prehipertensi. Jadi targetnya kurang dari 130 per 80. Ada catatannya Nina jika dapat ditoleransi karena kadang-kadang ada pasien juga setelah terlalu rendah tekanan darahnya ada keluhan yang dia rasakan pusing, kemudian lemas seperti itu. Itu bisa kembali ke esensial saja targetnya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada keluhan seperti itu, maka targetnya sebaiknya adalah kurang dari 130 per 80. Kalau optimal untuk usia lebih dari 65 tahun sama dengan esensial kurang dari 140 per 90. Tidak ada perbedaan. Jadi sama Ji. Sama-sama harus bisa ditoleransi eh, untuk lebih dari usia 65 tahun. Kemudian pertimbangkan pertimbangkan target tekanan darah secara individual dalam konteks kerentanan pasien dan toleransi terhadap tata laksana. Jadi misalnya ada eh, ini tadi saya bilang jadi pada orang-orang tua biasanya kadang-kadang kalau misalnya dia dua obat atau ya lebih dari satu obat lah begitu biasanya dia pusing kemudian lemas. Jadi pertimbangkan baik-baik. Jadi tidak harus dicapai
kurang dari 140/90 kalau misalnya dia tidak dapat ditoleransi. Usia di atas dari 65 tahun berapa saja, yang penting bisa ditoleransi, tapi jangan juga terlalu tinggi. Ya, tapi sebaiknya itu kurang dari 140/90. Kemudian targetnya itu harus tercapai dalam 3 bulan. Jadi jangan disimpan-simpan. Jadi kalau misalnya sudah dikasih antihipertensi tidak tercapai, harus segera diintervensi. Jangan lebih dari 3 bulan. Ya, secepatnya dicapai targetnya. Kemudian untuk non farmakologi yang bisa kita lakukan untuk intervensi pola hidup itu misalnya konsumsi garam dan alkohol, kurangi konsumsi meningkatkan konsumsi sayuran dan buah, kemudian turunkan berat badan, aktivitas fisik, kemudian menghindari rokok. Jadi jangan berpatokan sama terapi farmakologi saja. Selain itu, pasien jangan makan terlalu banyak yang asin-asin, Bu ya. Pak, karena nanti bisa membuat tingkatan terhadap eh, tingkatkan aktivitas fisik dan sebagainya. Untuk antihipertensinya ini pertama itu tiazid. Jadi untuk diuretik pilihannya tiazid bukan furosemid atau spironolactone. Untuk antihipertensi lini pertama. Ini golongan tiazid bisa dibaca nanti ACE inhibitor ada captopril yang sering dapat lisinopril, ramipril, ARB itu kandesartan, kemudian losartan, valsartan, telmisartan lumayan sering dipakai. HCT kalau yang ditiazid, kalau CCB yang banyak dipakai itu amlodipin, kemudian nifedipin, kemudian ada juga yang non dihidropiridin seperti dihetiasem dan verapamil. Ingat dek, mau apa namanya? Ini dosisnya dan sanksinya dibaca baik-baik ya, karena jangan sampai ada lagi dikasih kaptopril 1 kali sehari. Karena kaptopril 1 kali sehari itu bukan begitu cara pemberiannya kaptopril. Kaptopril itu minimal pemberian 2 kali sehari dengan dosis 12,5 sampai 150. Jadi kalau misalnya kita sudah kasih, misalnya 12,5 belum terkontrol, maka dinaikkan dosisnya menjadi 25. Nanti ada lagi penjelasannya di slide-slide berikutnya. Tapi intinya ada dosis maksimalnya. Jadi kalau misalnya belum tercapai targetnya dengan dosis minimal, maka bisa ditingkatkan dosisnya ke eh, dosis selanjutnya. Jadi dibaca hafal baik-baik ini jumlahnya. Kandesartan 8 sampai 32, kemudian amlodipin yang sering-sering. Ini amlodipin 2,5 sampai 10, nifedipin 20 sampai 60 dan seterusnya. Nah, terus lini kedua, ini yang salah tulis kayaknya jadi bukan lini utama, lini kedua ini. Lini kedua itu ada em, ini golongan-golongan yang lain, diuretik, kemudian beta blocker, kemudian ada alfa satu blocker, terus alfa satu agonis dan yang lain, kemudian ada direct vasodilator. Biasanya diberikan kalau misalnya obat-obat lini pertama itu belum capai target dan biasanya ini pada hipertensi yang resisten. Hipertensi resisten itu kalau misalnya dia sudah dapat 3 antihipertensi tapi belum terkontrol tekanan darahnya, maka bisa diberikan obat-obat lini kedua. Nah, itu dibaca saja lanjutnya. Terus perhatikan juga efek-efek samping antihipertensi. Sering didapat ini nah kalau misalnya pasien-pasien dengan pemberian ACE inhibitor seperti captopril, ramipril, lisinopril, kadang-kadang itu bekerja di RAS sistem, dia mengganggu metabolisme dari kalium dari sel ke darah, jadi dia bisa bikin hiperkalemi. Hati-hati pada pasien gagal ginjal yang metabolisme kaliumnya tidak terlalu bagus. Jadi ACE inhibitor kemudian ARB itu bisa meningkatkan hiperkalemi, bisa mengakibatkan hiperkalemi. Terus kalau CCB itu eh, yang dihidropiridin misalnya amlodipin itu bisa bikin bengkak kaki. Kadang-kadang ada pasien mengeluh hmm, bengkak kakinya dengan minum amlodipin. Jadi kalau ada efek sampingnya bisa dipertimbangkan untuk penggantian obat ke golongan yang lain. Terus diuretik, diuretik itu eh, kita tahu tuh dia kasih bikin sering berkemih karena dia mengeluarkan cairan yang banyak. Nah, kalau misalnya cairannya keluar, dia bisa bikin efek samping seperti hiperglikemi, hiperlipidemi, hiperuricemi, dan disfungsi seksual. Kemudian yang lain ya dibaca hiperglikemi dan disfungsi seksual. Yang penting adalah ini mau bacakan dulu deh. Harit Herman baca dulu deh.
algoritma terapi antihipertensi, inisiasi pengobatan pada sebagian besar pasien dan kombinasi dua obat bila eh, memungkinkan dalam bentuk single pill combination untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Kombinasi dua obat yang sering digunakan adalah atau blocker atau renin angiotensin system blocker yakni ACE inhibitor atau ARB dengan CCB blocker calcium channel blocker atau diuretik. Kombinasi beta blocker dengan diuretik ataupun obat golongan lain dianjurkan bila ada indikasi spesifik, misalnya angina pasca IMA, gagal jantung, dan untuk kontrol denyut jantung. Pertimbangkan monoterapi bagi pasien hipertensi derajat 1 dengan resiko rendah, keadaan darah sistolik 150 mm, pasien dengan multi 11 tahun, atau penggunaan kombinasi tiga obat yang terdiri dari inhibitor ATP, CCB, diuretik jika tekanan darah tidak kontrol oleh kombinasi dua obat. Penambahan spironolakton untuk pengobatan hipertensi resisten, kecuali ada kontraindikasi. Penambahan obat golongan lain pada bila tekanan darah belum terkendali dengan kombinasi obat golongan di atas. Kombinasi dua penghambat ras tidak diindikasi. Oke, jadi sebaiknya pasien di sini idealnya itu pasien diberikan untuk pengobatan awal, inisiasi itu mulai awal pengobatan itu pasien mestinya diberikan kombinasi dua obat karena berdasarkan penelitian bahwa dosis kecil dengan dua obat itu lebih memberikan efikasi yang lebih besar dibanding satu obat tapi dosisnya lebih besar. Jadi sebaiknya dikombinasi dua obat. Kalau bisa, cuman ada kekurangannya kalau dua obat. Biasanya kalau dua obat, pasiennya kepatuhannya justru rendah karena harus minum dua kali obat, minum pagi, minum siang. Atau minum ada dua obat yang harus diminum. Biasanya dia kurang patuh pasiennya kalau seperti itu. Jadi kita lebih sering kasih satu obat tapi dosisnya lebih besar walaupun efikasinya lebih rendah. Tapi kalau misalnya ada obat-obatan, ada kan sekarang yang obat-obat paten yang dikombinasi antara dua antihipertensi dalam satu pil atau satu obat yang kita sebut dengan single pill combination itu lebih baik karena dia bisa meningkatkan kepatuhan dan isinya itu sudah kombinasi dari dua obat dengan dosis yang lebih kecil. Jadi idealnya seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan, kalau misalnya pasien tidak bisa dapat SPC, maka kita kasih satu saja tapi dosisnya lebih besar. Kemudian yang sering digunakan, ingat kombinasinya Dena, jadi yang pertama itu harus SI atau ARB dengan CCB atau diuretik. Ya, jadi pilihan pertamanya itu SI atau ARB dengan CCB atau diuretik. Jadi contohnya misalnya ramipril dengan amlodipin atau kandesartan dengan tiazid seperti itu. Ya, pilihannya yang sering. Terus selanjutnya kombinasi beta blocker dengan diuretik ataupun obat golongan lain diindikasikan bila ditunjukkan bila spesifik. Jadi kan beta blocker ada efek samping di jantung. Jadi misalnya dia pasiennya misalnya butuh rate control, terlalu berdebar-debar misalnya seperti pada pasien-pasien misalnya ada pasien dengan hipertiroid yang keluhannya berdebar, terus dia hipertensi juga, jadi bisa kita berikan kombinasi dengan beta blocker karena sekalian untuk kontrol rate jantungnya seperti itu. Terus pertimbangkan monoterapi bagi pasien hipertensi derajat 1 dengan risiko rendah. Jadi kalau pasien-pasien dengan tensi kurang dari 150 bisa dipertimbangkan pakai monoterapi. Kemudian pada pasien-pasien dengan tekanan darah normal tinggi atau berisiko sangat tinggi, pasien usia sangat lanjut atau ringkih. Jadi kalau pasien usia di atas 80 tahun dan lebih terkontrol dengan satu obat saja. Walaupun sebenarnya kadang-kadang juga tidak terlalu ketat targetnya kita capai kurang dari 140 per 90 kalau usianya sangat lanjut. Jadi diperhatikan saja pasiennya bagaimana, disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian penggunaan kombinasi tiga obat yang terdiri dari ACE inhibitor atau ARB, CCB, dan diuretik jika tidak terkontrol oleh kombinasi dua obat. Jadi kalau misalnya pasiennya sudah dapat dua obat, tidak terkontrol, maka bisa dikasih kombinasi tiga obat.
Kalau sudah 3 obat tidak terkontrol, bisa kita tambahkan 1 obat lagi, misalnya Platon. Kalau pasien masuk dalam kondisi hipertensi resisten. Hipertensi resisten itu dia tidak terkontrol dengan 3 obat, jadi bisa dikasih spironolakton. Kemudian penambahan obat golongan pada kasus tertentu bila tekanan darah belum terkendali dengan kombinasi golongan di atas masih bisa ditambahkan lagi. Pada hipertensi refraktor di atasnya hipertensi resisten. Kalau sudah 4 obat kita sebut dengan hipertensi refraktor. Kemudian jangan ingat jangan dilakukan pemberian kombinasi 2 RAS. Jadi jangan dikasih ACE inhibitor dan ARB pada pasien secara bersamaan. Nah, kadang-kadang saya dapat ada pasien tetap dikasih koktail kombinasi dan kandesartan. Salah sekali. Jadi jangan dilakukan yang itu. Kemudian, jadi kita mulai dari yang optimal dulu. Optimal itu langkah pertama, kombinasi 2 obat dosis rendah. Jadi kalau ada pasien hipertensi yang bisa diberikan adalah kombinasi 2 obat dosis rendah. Itu pilihannya A tambah C. A tambah C itu ACE inhibitor atau ARB ditambah CCB dihidropridin. Kemudian kalau misalnya langkah 1 tidak tercapai, dia belum tercapai targetnya, maka maju ke langkah 2. Langkah 2 itu kita naikkan dosisnya. Masih A tambah C, tapi dikasih dosis penuh. Ya, jadi kalau misalnya sudah terkontrol ya tetap di langkah 2 berarti sesuai dosis tersebut baru bisa terkontrol. Kalau misalnya di langkah 2 belum tercapai, sudah maksimal 22 dosisnya kombinasi obatnya tapi belum tercapai, maka harusnya kita pindah ke langkah 3. Jadi langkah 3 itu kita masukkan obat tambahan yang ketiga. Jadi ada 3 kombinasi obat. Nah, kalau misalnya 3 obat juga belum tercapai, itu yang kita sebut dengan hipertensi resisten. Maka bisa ditambahkan kombinasi 3 obat, ditambah spironolakton. Pilihannya itu A tambah C tambah D untuk 3 obatnya. Nah, jadi ACE inhibitor, kemudian DHP, CCB, ditambah tiazid. Jadi kalau misalnya 3 ini sudah masih belum terkontrol dengan dosis maksimal, maka bisa ditambahkan spironolakton untuk eh, terapi lanjutannya. Diperhatikan baik-baik nah jadi langkah 1, langkah 2, kalau tidak bisa langkah 2, langkah 3 dan seterusnya langkah 4. Untuk yang esensial itu seperti saya bilang tadi, esensial itu eh, kondisi minimal yang bisa kita berikan. Kan misalnya di tempat bertugas terbatas ke obat-obatannya, misalnya tidak mungkin untuk melakukan kombinasi 2 obat misalnya atau apa. Jadi gunakan obat apapun yang tersedia dengan karakteristik yang seideal mungkin. Jadi pakai apa saja, kombinasinya bebas. Kalau misalnya memang tidak ada di tempat tak. Kalau misalnya tidak ada diuretik, tiazid boleh yang mirip tiazid. Kemudian ya dibaca saja ini deh. Pokoknya sebaiknya optimal, tapi kalau misalnya tempat tak bertugas tidak ada yang optimal, maka bisalah dipakai yang esensial untuk sementara. Seperti itu. Yang penting tekanan darahnya tetap terkontrol. Terus ini kontraindikasi hipertensi nanti kita baca saya sendiri deh, nah, karena banyak banyak ini kontraindikasinya. Misalnya diuretik, pasien-pasien GOUT itu tidak boleh sama sekali dikasih diuretik karena kalau dia dehidrasi terlalu banyak cairan itu akan eksaserbasi dari GOUT-nya. Jadi jangan, perhatikan baik-baik. Untuk pasien asma, beta blocker juga tidak bisa diberikan. Kenapa? Karena dia bikin bronkokonstriksi. Dia bikin vasodilator, tapi di efek samping lain dia bikin bronkokonstriksi. Jadi untuk pasien asma akan memicu serangan asma juga. Pasien-pasien dengan bradikardi jangan dikasih beta blocker karena semakin rendah rate-nya, semakin turun tekanan frekuensi nadinya. Karena dia itu bikin vasodilatasi. Jadi kalau dia vasodilatasi nanti justru rate-nya semakin turun. Terus apa lagi ya? ACE inhibitor jangan dikasih pada pasien hiperkalemi, pada pasien hamil, dan seterusnya. Nanti kita baca masing-masing. Perhatikan baik-baik ini deh. Terutama kontraindikasi yang tidak dianjurkan. Nah. Kemudian, nah ini indikasi merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Salwa Amalia Kartika. Baca dulu. Tapi dok, untuk indikasi merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau FKTL, pengelolaan hipertensi umumnya dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, tetapi tidak sedikit penderita hipertensi yang memerlukan evaluasi.
penatalaksanaan ataupun perawatan lebih lanjut di FKTL agar tidak berlanjut terjadi kejadian cerebrokardiovaskular dan ginjal. Indikasi merujuk ke FKTL antara lain, yang pertama pasien dengan kecurigaan hipertensi sekunder, kemudian pasien muda yaitu usia di bawah 40 tahun dengan hipertensi derajat 2 ke atas, yang sudah disingkirkan kemungkinan hipertensi sekunder. Kemudian pasien dengan hipertensi mendadak dengan riwayat tekanan darah normal, kemudian pasien hipertensi resisten, pasien dengan penilaian HMOD lanjutan yang akan mempengaruhi pengobatan, dan kondisi klinis lain di mana dokter perujuk merasa evaluasi spesialistik diperlukan. Iya, jadi sorry, mana yang tadi itu kembali. Jadi ini Ci, indikasinya orang merujuk ke FKTL. Jadi FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana dokter umum menjadi ujung tanduknya. Jadi jangan untuk pasien-pasien hipertensi tanpa komplikasi seperti di bawah ini, mestinya sudah selesai di kita semua, sudah selesai itu kondisi hipertensinya. Jadi kecuali kalau misalnya pasiennya dengan ada hipertensi sekunder atau pasien muda usia kurang dari 40 tahun dengan hipertensi derajat 2 ke atas yang tidak tidak ada hipertensi sekundernya atau misalnya dengan ada HMOD itu baru kita atau pasien dengan hipertensi resisten jadi kombinasi tiga obat baru dia tidak bisa terkontrol baru kita refer atau rujuk ke FKTL baru ditangani sama dokter spesialis. Jadi mestinya selesai semua di kita. Jadi jangan misalnya baru satu kali TL karena mestinya selesai semua indikasinya. Jadi kalau tidak indikasi mestinya tidak dirujuk. Kita yang atasi semua eh, hipertensinya di FKTP. Nah, jadi kan sudah ada tadi panduannya toh. Jadi kalau misalnya bisa kita terapkan nanti kalau misalnya praktek eh, langkah A, langkah satu, langkah dua, langkah tiga dan seterusnya. Kalau misalnya di langkah tiga kan sudah hipertensi resisten. Kalau masalah langkah empat toh baru kita rujuk. Tapi kalau sebelum itu mestinya kita yang atasi. Kita yang pilih kombinasinya. Oke, terus yang terakhir itu apa yang terbaru sekarang? Yang terbaru sekarang deh berdasarkan guideline dari AHA itu American Heart Association tahun 2025 itu ada baru, tapi yang lain kayak ESC itu yang atau ISH tadi belum berubah nama masih baru AHA yang berubah jadi yang European Society of Cardiology, kemudian yang ISH tadi itu belum berubah, masih yang lama. Kalau tapi AHA sekarang sudah mengusulkan untuk 2025 guideline seperti ini. Jadi yang dia maksud dengan normal itu kurang dari 120 per 80. Kalau yang sebelumnya kan 120 per 80 itu masih normal. Dia kurang dari 130 toh. Yang dia maksud elevated atau prehypertensive. Sebelumnya itu 130 sampai 139 ini turun. Jadi ini. Terus stage 1 itu 130 sampai 139. Stage 2 itu lebih dari 140. Jadi sekarang kalau yang berdasarkan AHA tahun 2025 itu kalau sudah 140 itu sudah masuk stage 2. Nggak kayak yang lalu 160. Tapi ya ini nanti kita lihat misalnya perkembangannya seperti apa. Yang penting kita aware dulu, tahu dulu bahwa akan ada perubahan seperti ini kemungkinan karena sudah diusulkan sama AHA seperti ini. Nah, ini ya ini dari AHA toh yang dia usulkan ini. Jadi kalau stage 1 itu 130 sampai 139 dia sudah sebut sebagai stage 1, kemudian 140 ke atas itu dia sebut dengan stage 2. Kemudian ini dari ESC. ESC itu tahun 2024 dia masih yang pakai yang lama. Jadi hipertensi itu baru 140 lebih atau sama dengan 140 per 90. Jadi masih masih banyak masuk kontroversi lah untuk perubahan yang ini. Tapi setidaknya kita tahu dulu bahwa sekarang itu ada yang diusulkan seperti ini dari AHA. Tapi ESC belum jadi Indonesia juga masih pakai yang tadi yang tahun 2021 masih kurang dari 140 per 90. Oke, ada pertanyaan dek? Ada pertanyaan dek? Kalau nggak ada, dibaca-baca saja nah.
baca lagi nih kembali nanti dipakai kalau misalnya kita lagi lihat-lihat nih terapinya dari DPJP apa kasih, kemudian bertanya kalau misalnya kenapa dikasih dok, kenapa dikasih itu. Nah, kalau misalnya eh, bingung Ki, ya tanya saja sambil DPJP seperti apa. Kemudian nanti ini bisa dipakai nanti kalau misalnya kita praktek sendiri. Kalau sudah jadi dokter umum pada saat internship atau sudah praktek mandiri. Sebelum ada yang baru, kalau misalnya ada yang baru berarti nanti disesuaikan saja sama pedoman yang baru. Ya, terima kasih, Dek. Ada pertanyaan? Tidak ada, Rich. Siapa itu bicara begitu? Dari tadi, Pi. Tapi dok sudah tidak ada. Siapa yang bicara begitu tadi? Saya bertanya. Tapi dok, saya dok. Kenapa dia bicara begitu? Tapi dok, terunik dok bilang ke teman dok. Mohon maaf dok. Assalamualaikum, Dek. Barangnya lagi di sampah.